Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat mahasiswa? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat belajar. Saya Rosa, dan kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah Seminar on Thesis Proposal. Sahabat mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Research Ethics atau etika penelitian. Ethics atau dalam bahasa Indonesia etika berkaitan dengan hal baik dan buruk, benar dan salah, serta berkaitan dengan hal yang bernilai dan penting. Sedangkan etika dalam penelitian berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan berkaitan pula dengan sikap peneliti dalam melakukan penelitian. Saat melakukan penelitian, seorang peneliti akan membuat keputusan yang pastinya berpengaruh pada orang lain. Dalam hal ini, peneliti harus tahu keputusan apa yang harus dia pilih atau tentukan sebagai keputusan terbaik. Dalam etika penelitian, terdapat 4 prinsip dasar, yaitu autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. Autonomy. Autonomi berasal dari bahasa Latin yang dapat kita terjemahkan sebagai pengaturan diri. Jika seseorang tidak berkenan bahkan menolak untuk menjadi responden atau partisipan pada sebuah penelitian, maka seorang peneliti tidak boleh memaksa orang tersebut untuk menjadi responden atau partisipan pada penelitiannya. Beneficent. Seorang peneliti yang baik harus mampu meminimalkan resiko dan memaksimalkan nilai yang lebih atau benefit yang sangat memungkinkan untuk didapat. Dalam bidang pendidikan, saat seorang peneliti ingin melakukan penelitian eksperimental pada siswa, misalnya terkait dengan peningkatan literasi digital, maka peneliti tersebut harus mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya, apakah ia dapat memilih waktu yang tepat, memilih treatment atau metode yang tepat, atau memiliki fasilitas dan tempat yang memadai untuk melakukan penelitian tersebut? Jika semua hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kemungkinan besar para siswa sebagai partisipan penelitian akan mendapatkan benefit atau keuntungan. Misalnya literasi digital mereka menjadi meningkat. Namun sebaliknya, jika si peneliti tidak dapat memilih dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan secara memadai, bisa jadi para siswa sebagai partisipan penelitian malah akan merasa tertekan. Risiko seperti inilah yang harus diminimalkan oleh seorang peneliti. Prinsip dasar yang ketiga adalah non-maleficence. Seorang peneliti yang baik tidak akan membahayakan partisipan penelitiannya. Saat kita melibatkan manusia dalam penelitian kita, itu artinya kita harus memperlakukan mereka sebagai partisipan, bukan sebagai subjek penelitian. Peneliti harus mampu meminimalkan adanya hal-hal yang dapat menyakiti atau membahayakan partisipan kita dalam segala hal. Karena bahaya ini bisa saja berupa hal-hal yang membahayakan atau menyakiti secara fisik, secara psikologis, secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara hukum.
Dalam bidang pendidikan, misalnya saat kita ingin mendapat data penelitian dengan cara memberikan kuesioner kepada partisipan kita harus memastikan bahwa mereka memiliki waktu yang tepat dan cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Jangan pernah memaksa partisipan untuk menjawab semua pertanyaan saat mereka tidak dalam waktu yang tepat. Misalnya karena waktu yang mereka miliki sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan menjawab semua pertanyaan. Maka, hal seperti inilah yang dinamakan menyakiti secara psikologis. Karena besar kemungkinan para partisipan tersebut akan merasa sangat tidak nyaman. Prinsip yang terakhir adalah justice. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan, di mana seorang peneliti yang baik harus mampu bersikap adil dalam memilih partisipan penelitiannya. Dalam bidang pendidikan, misalnya, saat kita ingin melakukan penelitian terkait dengan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, maka kita harus adil dalam memilih partisipan. Adil di sini artinya bahwa partisipan yang kita pilih memiliki tingkatan yang sama. Misalnya, mereka sama-sama kelas 2 SMA. Sebagai peneliti, kita tidak boleh membandingkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP dengan siswa SMA, karena level pendidikan mereka juga sudah berbeda. Sahabat mahasiswa, demikian pembahasan kita mengenai 4 prinsip dasar tentang etika penelitian. Sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya.